warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Devi dengan NIM 2306085010224 dari Prodi Pendidikan Antropologi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah teori-teori antropologi klasik. Jadi saya akan membahas mengenai tokoh antropologi yang berasal dari Inggris, yaitu Edward Evans Pritchard, yang dimana ia adalah seorang antropolog sosial terkemuka asal Inggris yang lahir pada tahun 1902 dan meninggal pada tahun 1973. Ia dikenal sebagai salah satu figur penting dalam perkembangan antropologi sosial, terutama karena karyanya yang mendalam tentang masyarakat di Afrika. Beberapa karya etnografisnya yang paling berpengaruh berfokus pada masyarakat di Sudan, termasuk orang Azande dan Nuer. Teori Edward Evans Pritchard ini dalam antropologi banyak berkaitan dengan bagaimana masyarakat tradisional itu mengorganisir dan memahami dunia mereka sendiri, terutama dalam hal agama, politik, struktur, dan sosial. Berikut itu ada beberapa teori utama dari Evans Pritchard. Yang pertama, teori sihir dan agama, di mana Edward Evans Pritchard berpendapat bahwa sihir merupakan bagian integral dari agama dan budaya dan digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang tidak dapat dipahami atau dikendalikan dengan cara lain. Dalam bukunya yaitu Witchcraft, Oracles, and Magic Among the Azande tahun 1937, Evans Pritchard berargumen bahwa sihir dan kepercayaan magis di kalangan masyarakat Azande di Sudan Selatan bukanlah hal yang irasional, karena ia telah menunjukkan bahwa sistem kepercayaan ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjelaskan peristiwa yang tidak dapat dijelaskan, terutama yang berkaitan dengan malapetaka dan ketidakberuntungan. Berdasarkan penelitian lapangan etnografis jangka panjang di Azande, ia menyatakan bahwa segala keyakinan dan kompleksitas praktik, harapan, dan ketakutan yang terkait dengannya akan menjadi sangat rasional apabila seseorang telah mengadopsi pola pikir masyarakat Azande tentang interpenetrasi dunia yang terlihat dan tak terlihat. Evans Pritchard juga berpendapat bahwa peramal dan dukun memainkan peran penting dalam struktur sosial. Ia menyatakan bahwa tokoh-tokoh ini seringkali sangat cerdas dan wawasan mereka bermanfaat bagi masyarakat. Pemikiran Evans tentang agama, yaitu Evans Pritchard mengungkapkan bagaimana pandangannya tentang magic menurutnya. Itu magic ialah adalah kepercayaan bahwa beberapa aspek kehidupan yang dapat dikontrol dan direkayasa dengan kekuatan mistik atau kekuatan supranatural. Terdapat 3 pendekatan dalam studi mengenai agama. Yang pertama disebut dengan antropologi Victorian, yang kedua sosiologi Prancis, dan yang ketiga itu disebut dengan antropologi lapangan. Evans Pritchard mengikuti tradisi ketiga ini, di mana dalam studi agamanya ia menolak paham fungsionalis, paling tidak dalam bentuk reduksionisme mereka. Tujuan riset Evans ingin memperlihatkan bahwa pendekatan fungsionalis reduksionis ini tidak dibutuhkan, sebab
Apabila sistem-sistem magis dan agama memang dianggap rasional oleh masyarakat primitif, akan sama seperti halnya kita memahami yang rasional itu, maka kita tidak memerlukan teori-teori reduksionis untuk menjelaskan kenapa mereka masih tetap mempercayai hal-hal yang dianggapnya irasional. Pengkajian terhadap agama ataupun kepercayaan primitif, Evans menekankan bahwa di masa yang akan datang, kajian real semestinya dilakukan di luar teks-teks kepustakaan dan teologis. Satu teori yang valid akan menjelaskan agama sebagai agama itu tumbuh dan masyarakatnya sendiri, bukan seperti dalam pikiran pendeta atau ahli teologi agama, sehingga sumber kekuatan dan pertumbuhan agama dapat ditemukan. Evans Pritchard juga menerbitkan karyanya yaitu Theories of Primitive Religion pada tahun 1965 yang mengandungkan teori-teori yang ada tentang praktik-praktik keagamaan primitif. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa Evans Pritchard sangat tidak bisa menerima pemikiran bahwa masyarakat primitif itu tidak rasional dan kekanak-kanakan. Di luar dunia sihir, banyak bukti berlimpah untuk mendukung penelitiannya. Bagi masyarakat Azande adalah masyarakat yang cekatan, dapat berpikir logis, punya rasa ingin tahu yang besar, dan penuh dengan pertanyaan. Dalam hidup sosial dan praktiknya, mereka sangat cerdas dan kreatif. Mereka juga terampil dan memiliki imajinasi puitis dan banyak akal untuk bertahan hidup. Secara keseluruhan, mereka luar biasa cerdas, canggih, dan maju. Akan tetapi di balik semua kemajuan itu, mereka tetap percaya hal-hal di luar nalar manusia barat yang modern, karena mereka masih mengacu kepada pemikiran mistis dan praktik-praktik ritual dalam kehidupan sehari-harinya. Hal-hal yang klinik atau wistro didefinisikan Evans Pritchard sebagai substansi fisik yang dimiliki seseorang di tubuhnya tanpa mereka ketahui. Ini diturunkan dan dapat ditemukan di tubuhnya setelah orang itu meninggal. Evans Pritchard juga melihat bahwa orang Azande tidak terlalu terobsesi dengan dunia klinik. Mereka masuk ke dunia klinik bila menghadapi kemalangan hidup yang tidak dapat dipahami oleh mereka. Misalnya, saat menghadapi kutukan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Pada masa itu banyak terjadi pembunuhan terhadap tukang sihir sebagai aksi pembalasan dendam, atau bisa dikatakan untuk menuntut ganti rugi. Jadi bagi komunitas Azande, golongan bangsawan yang berhak untuk mengambil keputusan, Evans Pritchard mencatat hal ini dapat mereduksi dirinya untuk menjadi absurd, karena setiap kematian baru akan diasumsikan dengan hal-hal klinik yang lain, bagaikan lingkaran yang tidak terputus. Teori selanjutnya yaitu teori garis keturunan segmentaris. Dalam karyanya, Evans Pritchard menjelaskan bagaimana masyarakat Nuer di Sudan mengatur diri mereka tanpa pemerintahan terpusat atau otoritas formal. Ia menemukan bahwa sistem sosial mereka dibangun di atas garis keturunan segmentaris, yaitu kelompok-kelompok yang saling terkait berdasarkan hubungan kekerabatan masyarakat. Masyarakat
di Nuer, Sudan yang dipelajari oleh Evans Pritchard adalah contoh klasik dari teori ini. Dalam masyarakat Nuer, garis keturunan menjadi dasar organisasi sosial dan politik. Ketika ada konflik, masyarakat Nuer menunjukkan dinamika yang simentaris, di mana kelompok yang lebih kecil atau misalnya klan mungkin berselisih satu sama lain, tetapi mereka akan bersatu ketika ada ancaman dari luar. Dan masyarakat yang lain yang juga sering dirujuk dalam konteks teori ini adalah masyarakat Beduin dan beberapa suku di Afrika serta Timur Tengah, di mana struktur kekerabatan dan aliansi simentaris masih berperan penting dalam interaksi sosial dan politik. Evans Pritchard mengembangkan teori garis keturunan simentaris berdasarkan penelitiannya di kalangan masyarakat Nuer di Sudan. Sistem ini berbeda dari sistem kekerabatan tradisional yang biasanya bersifat linear atau patrilineal atau matrilineal. Dalam sistem garis keturunan simentaris, identitas sosial individu dapat berubah tergantung pada konteks sosial dan politik. Misalnya, dalam situasi konflik atau pernikahan, individu dapat memilih untuk mengidentifikasi diri dengan segmen tertentu dari garis keturunan mereka untuk mendapatkan dukungan sosial. Ini menciptakan struktur sosial yang fleksibel di mana individu dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan situasional. Karena di mana garis keturunan segmentaris ini memungkinkan individu untuk memiliki identitas ganda atau bahkan lebih, tergantung pada situasi. Misalnya dalam konteks konflik atau pernikahan, individu dapat mengidentifikasi diri dengan segmen tertentu dari garis keturunan mereka untuk mendapatkan dukungan sosial. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam struktur sosial dan bagaimana identitas dibentuk oleh hubungan kekerabatan yang kompleks. Teori yang ketiga itu teori relativisme budaya. Evans Pritchard mendukung pendekatan relativisme budaya di mana kepercayaan dan praktik suatu masyarakat tidak harus dinilai berdasarkan standar masyarakat lain. Prinsip dasar relativisme budaya adalah pemahaman kontekstual, penolakan terhadap etnosentrisme, sistem kepercayaan sebagai kerangka rasional, dan penghargaan terhadap keberagaman sistem sosial. Teori relativisme budaya dari Evans Pritchard menekankan pentingnya memahami setiap budaya secara kontekstual, menghargai sistem nilai, serta keyakinan yang berbeda dari budaya lain. Melalui penerapan relativisme budaya, Evans Pritchard juga secara implisit mengkritik pandangan universalitas nilai-nilai atau institusi manusia. Misalnya, banyak peneliti sebelumnya mencoba menerapkan konsep universal seperti logika Aristoteles atau etika Kristen untuk menjelaskan fenomena budaya di masyarakat non-Barat. Evans Pritchard menunjukkan bahwa pendekatan seperti ini tidak dapat menangkap keragaman pengalaman manusia. Itu memungkinkan masyarakat Nuer untuk mempertahankan solidaritas kelompok sambil tetap memberikan ruang individu untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial. Ini menunjukkan bahwa identitas kultural tidak terlalu bersifat tetap, tapi sebaliknya ia dapat berkembang seiring waktu berdasarkan interaksi sosial. Penelitian Azande, ia menunjukkan bahwa logika mereka berbeda. Meskipun berbeda dari logika ilmiah Barat, koherennya tetap sama dalam konteks budaya mereka. Namun, Evans Pritchard tetap percaya bahwa relativisme budaya adalah pendekatan yang paling memungkinkan untuk mendekati pemahaman yang objektif tentang budaya lain.
Contohnya juga ketika menganalisis praktik sihir di kalangan masyarakat Azande, ia menolak untuk menganggapnya sebagai bentuk kebodohan atau keterbelakangan. Sebaliknya, ia berusaha memahami bagaimana sihir berfungsi dalam konteks sosial mereka menghadapi tantangan hidup. Relativisme dalam berbagai bentuknya telah menjadi salah satu doktrin filosofis paling populer sekaligus dierca di zaman kita. Para pembelanya melihatnya sebagai pertanda toleransi dan satu-satunya sikap etis dan epistemik yang layak bagi mereka berpikiran terbuka dan toleran. Para pencela menolaknya karena dugaan ketidakkonsistenannya dan permisivitas intelektual yang tidak kritis. Perdebatan tentang relativisme itu merasuki seluruh spektrum subdisiplin filosofis, dari etika hingga epistemologi, sains hingga agama, teori politik hingga ontologi, teori makna, dan bahkan logika. Filsafat merasa perlu untuk menanggapi gagasan yang memabukkan dan tampaknya subversif ini. Diskusi tentang relativisme seringkali juga memunculkan pertimbangan yang relevan dengan hakikat dan metodologi filsafat dan pembagian antara apa yang disebut kubu atau analitis dan kontinental dalam filsafat. Namun, meskipun perdebatan telah berlangsung lama sejak zaman Plato dan semakin banyaknya karya tulis, masih sulit untuk mencapai definisi yang disepakati tentang apa itu relativisme dan apa makna filosofisnya. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran umum tentang berbagai cara di mana relativisme didefinisikan, dijelaskan, dipertahankan, dan dikritik. Terakhir yaitu pendekatan interpretatif. Pendekatan interpretatif ini menekankan pada pemahaman makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap tindakan, simbol, dan institusi dalam budaya mereka. Evans Pritchard dikenal sebagai salah satu pelopor pendekatan ini dalam antropologi. Dalam pendekatannya terhadap masyarakat Azande dan Nuer, Evans Pritchard tidak hanya mengumpulkan data empiris, tetapi juga berusaha memahami dunia simbolik masyarakat yang ia pelajari. Misalnya, ada dalam bukunya itu The Nuer tahun 1940, di mana ia mempelajari organisasi sosial masyarakat Nuer di Sudan Selatan, termasuk hubungan mereka dengan sistem kekerabatan, kepemimpinan, dan konflik. Pendekatan interpretatifnya mencoba menjelaskan bagaimana struktur sosial mereka mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan mereka. Adapun dalam penelitian Azande, ia mendalami bagaimana masyarakat tersebut menggunakan sistem kepercayaan seperti sihir dan ramalan untuk memecahkan masalah sehari-hari dan juga menyelesaikan konflik dan menjelaskan ketidakpastian hidup. Pendekatan interpretatif ini juga menunjukkan bahwa memahami budaya memerlukan pendekatan yang subjektif, yaitu dengan mencoba melihat dunia melalui cara pandang masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, dalam penelitiannya tentang ritual kematian di kalangan Nuer, Evans Pritchard tidak hanya mencatat prosedur ritual tersebut, tetapi juga mencoba memahami makna emosional dan sosial di baliknya. Ia menggali bagaimana ritual tersebut membantu masyarakat menghadapi kehilangan dan mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang telah meninggal.
Pendekatan interpretatif ini memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas hubungan manusia dan bagaimana individu menafsirkan pengalaman mereka dalam konteks budaya tertentu. Ini menciptakan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana kepercayaan dan praktik budaya saling terkait.